Shalom, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Wadidi Jamaranata Sigite. Saya dari GB4, GK16. Saya sebagai moderator dalam presentase penugasan kami pada saat ini. Sebelum memulai presentasi ini, kami mengundang teman kami, Rosjui dahulu, untuk membuka kita dalam doa. Halo semuanya, selamat siang. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepada Bapa di mana Engkau telah menolong kami. Dan pada saat ini Bapak, kami akan memulai kegiatan kami, aktivitas kami, Zoom kami untuk tugas HPB kami. Kiranya Bapak yang menyertai, kiranya Bapak yang berkata-kata di atas kami, sehingga kami bisa menyelesaikan tugas kami dengan sesuai dengan kehendak di atas kerajaan surga. Bapak, inilah kami, kiranya Engkau beserta dengan kami. Hanya ingin doa kami yang sangat singkat ini, sempurnakanlah ya, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Rosdi dahulu yang telah bersedia untuk membuka di dalam doa. Baiklah, selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang determinan perilaku hidup sehat di negara Indonesia terkait penyakit campak yang kami bandingkan dengan negara Yaman. Kira-kira faktor-faktor apa saja ya yang dapat mempengaruhi penyakit campak yang ada di Indonesia serta di negara Yaman? Untuk memaparkan hasil diskusi kami undang teman kami, Dea Della Marpasari, untuk menyajikan hasil diskusi kita. Baiklah, untuk tujuan presentasi kami pada hari ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengertian dari determinan perilaku hidup sehat. Yang kedua, untuk mengetahui faktor yang menyebabkan atau ada di dalam determinan perilaku hidup sehat sakit. Dan yang ketiga, untuk membuat perbandingan determinan perilaku hidup sehat sakit. Baiklah, yang pertama, pengertian determinan perilaku hidup sehat sakit. Perilaku hidup bersih, sehat adalah perilaku yang diterapkan atas dasar-dasar kesadaran dari hasil pembelajaran yang membuat seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri di dalam dunia kesehatan dan memiliki peran aktif dalam mewujudkan kesehatan di dalam hidup bermasyarakat. Adapun faktor yang mempengaruhi negara Indonesia, yang pertama itu faktor kognitif atau pengetahuan, yang merupakan faktor berbicara tentang fakta yang nyata dan konsep yang digunakan. Di Indonesia sendiri memberlakukan perilaku faktor ini menjadi salah satu tolak ukur untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai penyakit campak lewat berbagai pelayanan kesehatan terdekat. Yang kedua, faktor afektif atau sikap, yaitu faktor yang berfokus pada sikap dan tindakan apa yang harus dilakukan setelah memberikan edukasi. Di Indonesia sendiri, pemerintah selalu menerima dan merespon setiap masalah yang berkaitan dengan kesehatan. Yang ketiga, faktor psikomotor atau praktik, yang merupakan faktor yang melibatkan pemanfaatan keterampilan dalam tindakan. Penyakit campak hanya bisa dicegah dengan melakukan imunisasi dan vaksinasi, dan di Indonesia pemerintah sendiri sudah memperlakukan imunisasi dan vaksinasi campak yang rutin, yang terdiri dari imunisasi sadar, imunisasi dasar, dan imunisasi lanjut. Faktor selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya. Faktor lingkungan berasal dari lingkungan sekitar, yaitu Indonesia. Campak merupakan penyakit yang sangat menular, terutama pada balita, dan salah satu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dari kecil hingga sampai dewasa. Faktor selanjutnya, faktor budaya. Faktor budaya merupakan kebiasaan suatu masyarakat dalam menanggapi sesuatu yang dianggap memiliki nilai dan kebiasaan tertentu yang dimiliki oleh masyarakat tertentu. Oke, faktor selanjutnya akan dibawakan oleh teman. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor sosial ekonomi negara Indonesia. Faktor penyebab penyakit campak salah satunya yaitu status ekonomi. Status ekonomi yaitu gambaran tentang keadaan seseorang ditinjau dari segi sosial ekonomi. Artinya orang yang statusnya ekonomi relatif rendah memiliki peluang anak terkena campak lebih besar dibandingkan dengan status ekonominya yang tinggi.
Topik selanjutnya penyakit campak di negara Yaman. Menurut WHO, jumlah kasus dugaan campak di rubella di Yaman mencapai 34.300 dengan 413 kematian pada Juli tahun ini. Peningkatan tajam dibandingkan dengan 27.000 kasus dan 220 kematian terkait pada tahun 2022. Adapun beberapa tindakan pencegahan yang dilakukan berdasarkan pendekatan faktor kognitif, afektif, psikomotor, lingkungan, budaya, sosial, dan ekonomi di negara Yaman, yaitu pendekatan secara komunitas, dilakukannya vaksinasi dari dukungan WHO dan UNICEF. Sama halnya dengan tindakan yang dilakukan oleh Indonesia, negara Yaman juga melakukan pencegahan penularan penyakit campak dengan pelaksanaan imunisasi pada masyarakatnya. Budaya di Yaman hampir sama dengan Indonesia, yaitu masih percaya ketika terkena campak tidak diperbolehkan untuk mandi dan terkena angin. Untuk faktor selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan perbandingan penyakit campak di Indonesia dan di Yaman berdasarkan faktor-faktor konsep kesehatan. Nah, di Indonesia dilakukan penyuluhan dan sosialisasi kesehatan, dilakukan penerapan kebiasaan hidup sehat dan imunisasi serta vaksinasi wajib bagi penderita akibat wabah campak, menyediakan konsultasi kesehatan gratis di seluruh unit pelayanan terdekat, memperlakukan kebiasaan hidup sehat dan kebijakan kebersihan lingkungan. Nah, sedangkan di Yaman, pemerintah lebih fokus pada lingkungan mengingat di sana masih terjadi kekacauan dan juga dilakukannya vaksinasi oleh WHO dan UNICEF serta dengan memperhatikan gizi dan anak-anak di Yaman. Nah, kesimpulannya, pemerintah telah melakukan banyak upaya untuk menangani dan mencegah terjadinya kasus campak. Tetapi, banyak masyarakat yang belum mengerti dan cenderung masih pasif terhadap pentingnya kesehatan. Nah, di sini pemerintah dan tenaga kesehatan memiliki tugas yang sangat besar untuk memberikan penyuluhan dan pendekatan kepada masyarakat. Dan juga latar belakang pendidikan ibu juga harus diperhatikan karena untuk dapat mewujudkan hal tersebut, ibu memiliki peran yang sangat penting, yaitu dengan menjaga nutrisi serta fisik anak. Untuk itu, pemerintah dan tenaga kesehatan masih berupaya dengan sediakannya posyandu dan juga banyak penyuluhan lainnya terkait kesehatan. Sekian. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang bersedia untuk memaparkan hasil diskusi kita. Sekian hasil diskusi kami. Untuk menutup hasil diskusinya, kami undang Marlilis Yulanmaru untuk memimpin kita di dalam doa. Baik, sebelum kita menutup akan presentasi kita, mari kita satu dalam doa. Kepadamu ya Allah, kembali lagi kami bersyukur dan berterima kasih karena begitu besar kasih-Mu, Engkau telah menuntun dan menyertai kami. Dari awal kami boleh dapat melaksanakan presentasi kami hingga boleh berakhir dengan baik. Kami percaya Tuhan semua ini dapat terjadi bukan karena kuat dan kehebatan kami, tetapi di semua karena cinta kasih-Mu. Karena itu kami bersyukur dan selalu bersyukur atas segala anugerah-Mu. Inilah doa sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada teman kami Marlilis yang telah bersedia untuk memimpin kita di dalam doa. Dalam hasil diskusi kami mengambil satu ayat Alkitab dari Efesus 5 ayat 29 yang berisi, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaatnya. Kiranya biarlah hasil diskusi kami ini bermanfaat bagi semua orang dan dapat memberi pendidikan atau mengedukasi masyarakat untuk lebih hidup sehat. Kami dari GK 16 GB4 kami ucapkan terima kasih.